Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ayuhal ikhwan, saudara-saudaraku dimanapun antum berada semuanya, semoga pada hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dan merahmati kita dan mengampuni, memaafkan semua kesalahan kita bijahin nabi wa bihurmatil yaumil jum'ah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula kita iringkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyiduna wa Habibuna Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayolah ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan melanjutkan bahasan kita, membahas kitab Al-Mawa'idul Asburiyah Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asburi, yang mana pada kali ini insyaallah kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa arda al-hadits sadis, hadis yang ke-6. An Abi Nasr Al-Wasiti qala sami'tu Aba Raja Al-Utaridi yuhaddisu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu anna Arabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala balaghani anka annaka taqul minal jum'ah ilal jum'ah wa minas shalah ila shalah kafarah, ya, kafaratun lima bainahunna liman ijtanabal kaba'ir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am thumma adada faqala al-ghuslu yawmal jum'ah kafarah wal mashyu ilal jum'ah kafarah wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanah fa idza faraga minal jum'ah ujiza bi'amali 200 sanah. Masyaallah, subhanallah. Ayolah ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asburi ya memaktubkan hadis yang ke-6 dalam kitab Mawa'idul Asburiyah ini. Ini hadis dari Abu Nasr Al-Wasiti ya. Beliau berkata, saya mendengar Syekh Abu Raja Al-Utaridi ya menceritakan hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berarti hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Anna Arabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar berkata nih, ada seorang Arabi, orang Arab Badui yang tinggal di daerah di pegunungan gitu kan, datang kepada Rasulullah. Orang Arabi, orang Arab Badui ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Balagoni anka annaka taqul." Telah sampai ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, telah sampai kepada saya bahwasanya Anda mengkhabarkan, Anda bersabda dari Jumat, dari salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dari satu salat fardu ke salat fardu berikutnya adalah sebagai pelebur suatu dosa. Ya enggak? Yang ada di antara waktu-waktu tersebut, limanijtanabal kaba'ir, bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Itu pertanyaan dia kepada Rasulullah. Jadi dia dengar kabar seperti itu, benar enggak wahai Nabi Muhammad seperti itu? Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, kata Rasulullah. Iya, benar. Tsumma dzada faqala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan dan beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jum'ah kafarah." Ya, mandi pada hari Jumat adalah pelebur dosa. Wal masyu ila jum'ah kafar. Berjalan menuju sholat Jumat ya adalah pelebur dosa juga. Ya enggak? Wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanah, dan setiap langkah dari berjalannya itu ya, maksudnya berjalan menuju sholat Jumat adalah beramal ibadah selama 20 tahun. Masya Allah, seperti beramal ibadah selama 20 tahun. Setiap satu langkah kita, perjalanan kita menuju sholat Jumat, menuju ke masjid itu dihitung seperti 20 tahun ibadah. Kalau 1000 langkah, ya kali 20, berarti 20.000 tahun ya, Masya Allah. Fa'idha farara minal jum'ah, ujiza bi'amli 200 sanah. Lalu kata Rasulullah, apabila telah selesai, sholat Jumatnya telah selesai, ya, maka ia diberi balasan, pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amal ibadah selama 200 tahun. Masya Allah, subhanallah. Ya ikhwan, itu diantara keutamaan kemuliaan hari Jumat, keutamaan sholat Jumat di dalam hadis ini. Ayo ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, ya di sini ya Rasulullah SAW itu ada menyebutkan dalam sabda, dalam hadis beliau, ya enggak, berjalan wal masyu ila jum'ah kafarah, berjalan menuju salat Jumat itu adalah pelebur dosa. Wa kullu qadamin, nah, dan setiap langkah tadi, ya setiap langkah dari berjalannya itu
adalah seperti beramal ibadah selama 20 tahun. Semakin banyak langkahnya, semakin besar juga mendapat pahalanya. Maksudnya itu, sebagaimana ya ada satu riwayat di dalam salah satu kitab tafsir itu, riwayat dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau menafsirkan mengenai satu ayat dari surah Yasin, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jadi Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, atau kita kenal juga dengan Ibnu Abbas, ya Ibn Abbas ini, beliau menafsirkan, menjelaskan dari kutipan ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Itu bunyi ayat kan, dan apa-apa yang telah mereka tinggalkan, ya enggak? Beliau menjelaskan ya di dalam fi sababin nuzuliha, di dalam sebab-sebab turunnya ayat ini, asbabun nuzulnya, inna qabilatan ya minal ansori syaku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada satu kabilah dari kaum Ansor mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu kalau nggak salah Bani Salimah, ya, dari kaum Ansor ini, syakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da manadilihim ilal masjid, mengenai jauhnya rumah mereka dari masjid. Jadi rumah mereka ini jauh. Kalau Bani Salimah ini, ya, dari kaum Ansor ini, mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Jadi mereka mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah kami ini jauh dari masjid, pinggir kota Madinah. Kami ini pengen senantiasa sholat fardu berjamaah, pengen selalu ke masjid. Jadi kami wa aradu an bainu buyutuhum wa aradu an bainu buyutan indal masjid. Dan mereka ini punya keinginan untuk bangun rumah-rumah mereka di dekat masjid, mau pindah. Jauh ya Rasulullah, rumah kami ini jauh dari masjid. Kami pengen selalu sholat Jumat berjamaah di masjid, tapi rumah kami jauh, jadi kami pengen ya Rasul untuk bangun rumah-rumah kami di dekat masjid. Akhirnya apa? Turunlah ini ayat tuh, ya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wahiyya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan apa-apa yang mereka tinggalkan. Fa'alima min hadza anna man ata ilal masjidi min makanin ba'inin yakunu thawabuhu a'zama min man ata min makanin qaribin. Nah, dari ini ya, maka dapat diketahui bahwasannya barang siapa yang datang ke masjid dari tempat yang jauh, itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat, ya. Nah, jadi ayolah ikhwan, ya, semakin banyak kita melangkahkan kaki kita ke masjid, semakin besarlah pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi sekali-kali bolehlah kita sholat Jumat itu jangan cuma di masjid di dekat kita aja, sekitaran wilayah kita. Sekali-sekali cobalah sholat Jumat yang jauh, ya, nggak ke Istiqlal umpamanya, atau ke masjid yang jauh gitu kan, dari pagi, ya, jam 10 sudah rapi, sudah mandi, sudah bersih. Jam 10 udah jalan keluar. Kenapa pagi? Karena masjidnya jauh. Nah, pahalanya akan diberikan oleh Allah, ya, pahala yang lebih besar lagi semakin jauh, ya. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, dalam hadisnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum bima yamhullahu ta'ala bihil khotoya wa turfa'ud darajat wa turfa'u bihid darajat. Apakah tidak aku kabarkan, aku beritahukan kepada kalian, ya, dengan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, hapusi kesalahan-kesalahan, yakni dosa-dosa, dan akan diangkat derajat-derajat dengan sebab sesuatu tersebut. Yang pertama yaitu isbagul wudu. Yang pertama isbagul wudu anil makari. Yang pertama itu adalah menyempurnakan wudu setiap kali mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak sukai atau dibenci. Contohnya ya marahlah. Ya, kalau misalnya sesuatu yang tidak menyenangkan kita, menyebabkan kita marah gitu kan, ya, makarih nih, yang tidak kita sukai, menyebabkan emosi kita naik, kita memarah, diajarkan oleh Rasulullah, isbagul wudu, sempurnakan wudu. Wudu, ambil wudu. Marah itu api, ademkan dengan air, yakni dengan air wudu. Nah, itu akan, hal itu dilakukan, kata Rasulullah, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil dan mengangkat derajat. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, wa katsaratul khutuwat ilal masjid, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Nah, ini nih, memperbanyak langkah menuju masjid. Lalu yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, dan menanti sholat setelah sholat. Kita sudah selesai sholat maghrib, pama, ya, sholat fardu nih.
salat maghrib, lalu kita menanti untuk sholat isya. Diisi waktu itu dimakmurkan dengan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya kita kan ada yang baca Yasin, ada yang baca Ratib, ada yang Yasin, Waqi'ah, Tabarok, mengisi waktu-waktu tersebut antara maghrib dan isya, ataupun juga waktu-waktu dalam salat-salat yang lain setelah zuhur menanti ke asar. Kalau kita menanti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan juga akan mengangkat derajat kita. Bukan setelah sholat tidur kemudian bangun sholat, enggak, tapi menanti-nanti, enggak diisi dengan tidur, ya. Insyaallah kita diberikan kekuatan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Nah ya ikhwan, ya, hadis ini tadi yang dimaktubkan di dalam kitab Mawa'idul Asburiyah, hadis yang ke-6, ya, ini kan diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di sini, ya, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asburi, beliau menceritakan sedikit, ya, mengisahkan sedikit mengenai masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan kita tahu semua sahabat dekatnya Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin yang pertama, ya enggak. Lalu beliau adalah salah satu mertuanya Rasulullah SAW, orang dari orang tua yang pertama nih masuk Islam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pemudanya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan. Kalau dari kalangan perempuannya itu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dari kalangan lelaki ini yang pertama, lelaki dewasa yang masuk Islam itu adalah ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat dekatnya Rasulullah, dan salah satu mertuanya Rasulullah SAW yaitu putri yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, itu salah satu istri mulia dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau juga adalah orang yang menemani Rasulullah waktu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Berdua itu Sayyidina Abu Bakar berjalan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau juga adalah orang yang paling pertama kali mentasdikkan, membenarkan ucapan Rasulullah SAW pada saat Rasulullah memberikan kabar, menjelaskan mengenai peristiwa yang beliau alami, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Masya Allah, radhiyallahu an Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini namanya aslinya itu, namanya sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Begitu masuk Islam diganti oleh Rasulullah namanya menjadi Abdullah, ya, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Nah, nasab beliau bersambung bertemu dengan Rasulullah itu di kakek moyangnya Rasulullah, yaitu yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ketemunya di situ dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu dari Bani Tayyim, jadi suku Quraisy dari Bani Tayyim. Ibunya pun dari Bani Tayyim. Jadi semuanya ini dari suku Quraisy. Kental suku Quraisynya, tulen ya. Sebagaimana baginda besar Muhammad SAW, suku Quraisy dari Bani Hashim. Ya. Nah, ayo ikhwan ya. Kenapa dapat Abu Bakar Siddiq? Ya karena beliau punya putri, namanya putri itu perawan, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Jadi Abu Bakar, ayah perawan, As-Siddiq yang berkata jujur, yang berkata benar, radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini kan pedagang, bisnismen, tajir, kaya, bangsawan, pengusaha sukses, melakukan perjalanan ke Syam. Melakukan perjalanan ke Syam itu memang sudah rutinitas beliau, ya, perjalanan bisnis. Di Syam beliau mimpi di dalam mimpinya itu beliau melihat ada matahari dan bulan masuk ke kamar beliau. Lalu beliau mengambil di dalam mimpinya, ya, masuk ke kamar beliau, lalu beliau mengambil matahari dan bulan tersebut, lalu mendekapnya, lalu menjadikan matahari dan bulan itu sebagai selendangnya. Subhanallah. Akhirnya terbangun dari mimpinya, lalu beliau kan lagi di Syam ini, di negeri Syam, ya, beliau langsung mendatangi seorang rahib, pendeta, ahlul kitab. Ya, rahib, pendeta, rahib Nasrani. Dia datangin, lalu beliau cerita, anak ini mimpi, coba ditakwilkan begini mimpinya. Lalu rahib itu bertanya, ya bagaimana anta? Berkata, min aina anta? Kamu dari mana? Kata si rahib, ya, kamu dari mana? Oh, saya dari Mekah. Lalu min ai qabila, kamu dari kabilah mana? Dijawab, min qabilah Tayyim. Aku ini dari kabilah Tayyim. Ya. Wa man sya'nuka, lalu apa kepentingan Anda di kota ini, di negeri di Syam ini? Ya saya ini kan berdagang, kata dia. Saya ini berdagang. Lalu kata si pendeta itu, nanti dia jelaskan tuh sama pendeta tuh, sama rahib Nasrani ini. Nanti akan keluar, ya, di zaman Anda nih, ada seorang pria keturunan Hashim, nama beliau itu adalah Muhammad Al-Amin. Sayakhruju fi zamanika rajulun Hashimi yuqalu lahu Muhammad Al-Amin. Subhanallah. Tahu nih rahib nih, ya enggak? Dan beliau berasal dari kabilah
Hasim, yaitu dari Bani Hasim, dan beliau menjadi nabi akhir zaman. Seandainya laula zalika lama khalaqallahu samawati wal ardi wa ma yakunu fihima. Wa ma khalaqa Adam wa ma khalaqal anbiya wal mursalin wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin wa khataman nabiyyin wa anta tadkhulu fi islamihi wa takununa waziratan lahu wa khalifatan min ba'dih. Wa hadza ta'biru ru'yak. Dan beliau ini, ya, nabi akhir, dia akan menjadi nabi akhir zaman. Beliau ini adalah orang keturunan dari Bani Hasim, dan seandainya tidak ada beliau, Allah tidak akan menciptakan langit, tidak akan menciptakan bumi dan beserta isinya, kejadian tidak akan Allah ciptakan semua. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menciptakan Adam dan seluruh nabi-nabi yang lain, dan beliau ini adalah seorang pemimpin dari seluruh nabi, pemimpin dari seluruh rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu rahib itu menjelaskan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dilanjutkan nama rahib itu, ya, dan Anda, tuh dibilang, dan Anda, ya, wa anta, kamu akan menjadi orang kepercayaan beliau. Dan sebagai pengganti sepeninggal beliau. Nanti beliau wafat, Anda akan menjadi penggantinya, memimpin. Masya Allah. Wahada ta'biru ru'yak. Dan inilah takwil dari mimpi Anda itu. Wah. Aku sendiri, kata pendeta itu, aku sebenarnya sudah masuk Islam. Wa in aslamtu lahu. Wa katamtu islami khaufan minan nasara. Aku ini sebenarnya sudah masuk Islam, tapi aku sembunyiin. Kenapa? Karena aku takut. Aku khawatir nih sama orang-orang Nasrani, ntar aku dibunuh. Jadi dia sembunyi. Jadi dia sudah Islam tapi secara sembunyi-sembunyi. Itu rahib. Masya Allah. Enggak. Akhirnya apa? Begitu Sayyidina Abu Bakar mendengar penjelasan, ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mendengar penjelasan dari rahib ini, akhirnya raqqa qalbu. Lunak hati Sayyidina Abu Bakar. Wastaqqa ila ziyarati. Dan akhirnya ada kerinduan, rindu untuk berkunjung kepada Nabi Muhammad, untuk mengunjung Nabi Muhammad. Dan begitulah akhirnya dia selalu ingin segera kembali ke Mekah dan mencari menemukan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya, ya, begitu telah masa ini berjalan waktu, ya, tatkala telah berlalulah waktu ini, ya, falamma talal umru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Rasulullah bersabda di depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, kulla yawmin tuji'u ilayya wa tajlisu ma'i wa lima la tuslim. Wahai Abu Bakar, setiap hari kamu datang kepada saya. Setiap hari kita ini duduk bersama. Kenapa kamu gak masuk Islam? Kenapa kamu belum masuk Islam? Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, "Law kunta nabiyyan fala budda laka minal mu'jizah." Kata Sayyidina Abu Bakar, belum masuk Islam dia kan? Kalau Anda memang benar seorang nabi, maka pastilah Anda punya mukjizat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini pengen lihat mukjizat dulu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ama takfikal mu'jizatul lati ra'aita fi Syam wa 'abbaraha ar-rahib wa akhbiraka an islami." Dijawab sama Rasulullah, Abu Bakar, apakah tidak cukup? Apakah tidak cukup bagimu mukjizat yang kamu lihat, yang pernah kamu mimpikan di Syam? Padahal Sayyidina Abu Bakar nggak pernah cerita apa yang dia alami, apa yang dia mimpikan di Syam, ya, kepada Rasulullah. Dia tidak pernah cerita. Beliau tidak pernah cerita. Apalagi mau cerita tentang dia ketemu pendeta rahib Nasrani, lalu pendeta itu rahib itu menakwilkan, tidak pernah cerita. Tapi Rasulullah tahu. Jadi kasyaf sama Rasulullah. Abu Bakar, ya wahai, apakah Anda tidak cukup bagimu? Ya, apakah tidak cukup bagimu mukjizat yang kamu pernah mimpikan di Syam? Gak pernah cukup. Apakah nggak cukup itu? Ya, dan telah ditafsirkan mimpi itu oleh seorang pendeta, dan telah diberitahukan kepadamu, ya, bahwasanya dia tidak masuk Islam atau keislaman dirinya. Mendengar itu, akhirnya falima sami'a Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Mendengar ucapan sabda Rasul tadi, ya, akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah, wa aslama wa hasunna islamu. Akhirnya begitu Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, dan beliau memperbagus keislamannya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayo ikhwan, ya. Ini ada satu kisah yang berkaitan dengan hadis tadi. Kalau yang kisah Sayyidina Abu Bakar, kenapa dimaktubkan oleh mu'allif, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri? Karena hadis tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka beliau mengisahkan sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar, tentang keislamannya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, ini ada kisah, ya, kisah yang berkaitan dengan isi daripada hadis tersebut, ya. Jadi ada orang, karena
akhawani majusiyani fi zamani Malik bin Dinar. Jadi ceritanya gini nih, ya, ana ringkas saja. Jadi di zamannya Malik bin Dinar ada 2 orang lelaki, ya, majusi, nyembah api. 2 orang lelaki ini nyembah api. Dia ini 2 beradik, kakak adik. Yang kakaknya udah nyembah api, ya, itu selama 73 tahun. Anda bayangin gimana nyembah api 73 tahun. Allah, a'udzubillahi min dzalik. Lalu yang satunya, adiknya, menyembah api selama 35 tahun. 35 tahun bukan waktu yang sedikit nyembah api. Akhirnya pada satu hari, ya, si adik nih ngomong sama kakaknya nih, bang, kita ini kan udah lama bang, abang udah 73 tahun nyembah api. Aneh aja, saya udah 35 tahun. Ya enggak? Coba deh kita uji ini api ini, kita uji api ini. Ya, api ini menghormati kita nggak? Enggak, kita udah nyembah dia, kira-kira dia menghormatin kita nggak nih? Coba gimana katamu ya, kita hidupin, ya kita coba, kita pegang ini api, ya enggak? Kalau ini api masih ngebakar kita, ya kita tinggalin. Kalau misalnya kita pegang, dia menghormati kita, api dia menghormati kita nggak kebakar, kita sembah terus. Udah coba, kata abangnya, dinyalain api, sudah nyala api. Udah bang, ayo bang, abang dulu apa saya dulu? Kata abangnya, kamu aja dulu. Jadi sama abangnya sama kakaknya disuruh adiknya dulu, biarin deh lu kebakar dah. Jadi sama kakaknya udah lu aja duluan, kamu aja dulu. Ya sudahlah kata adiknya, nggak apa-apa, saya duluan. Wah, dipegang nih apinya lah dipegang. Wahai api ini ya, saya telah lama nih nyembah kamu nih, coba saya mau pegang gitu, mau nyentuh. Pas dipegang itu api, wah, ternyata terbakar saudara-saudara. Hangus itu, ya kebakar tangan dia, masya Allah, terbakar tangannya. Akhirnya dia marah, dia bilangnya, kata si adiknya nih tadi, ya marah sama api. Kata dia, apa kata dia? Gini, wa naza'a yadahu anha, ya. Faqala a'buduki mundu 35 sana fatu'azzibni. Api, aduh, ya aku nih sudah menyembah kau selama 30 tahun, 35 tahun dan kau masih mengazab aku, masih bakar aku. Aduh, gue kagak mau, saya tidak mau lagi nyembah kamu dah, kata dia. Tinggalin akhirnya. Akhirnya dia ngomong sama kakaknya, udah kak, gini aja deh bang, ya enggak? Ini api sudah lama kita sembah puluhan tahun, kau 73 tahun, aku 35 tahun nyembah api, masih aja nih api ngebakar kita, nggak ada hormat-hormatnya sama kita. Enggak, gini aja, kita beralih aja dah, kita nyembah ke Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang mana kalau kita ini bermaksiat, yang tidak menjalankan perintahnya dan bermaksiat selama 500 tahun, dia akan ngampuni kita. Ya, seumpama 500 tahun kita maksiat, kita tinggalin perintahnya, dia, Tuhan itu tetap akan mengampuni kita kalau kita tobat, benar-benar tobat satu kali. Satu kali kita benar tobat, akan diampuni dan kita taat selanjutnya kepada Tuhan. Kita cari Tuhan yang begitu aja. Sudah akhirnya, ya sudah kalau kita atur aja dah, kata abangnya. Ya, akhirnya dia cari siapa nih orang yang bisa mengajarkan kita, ya, yang mengajarkan mereka berdua ini untuk mengenalkan pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengajarkan Islam lah begitu. Cari, akhirnya ada siapa? Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar ini ada di Basrah, lagi di Irak, ya. Ketemu nih, pas sampai di Basrah dia lihat kan 2 orang nih, abang adik nih. Lihat gitu, Imam Malik bin Dinar lagi ngajar, lagi di majelis, lagi ceramah, ngasih nasihat, mau'izah hasanah ke orang kan. Lihat, akhirnya sama si abang ngebisik kepada adiknya, Dek, aduh kayaknya aku nggak masuk Islam deh. Duh, kenapa bang? Lah iyalah, aku ini sudah separuh usiaku ini nyembah api, ya enggak? Kalau aku masuk Islam, aku balik nih, ya, niscaya orang kampung kita, kaum kita akan musuhin, ya enggak? Akan mencaci maki, akan musuhin, bahkan diusir. Nah, api neraka lebih aku sukai daripada caci maki mereka. Wah, gitu. Wah, itu ucapan dari si abang, si kakaknya. Jadi dia lebih milih api neraka, artinya ketimbang dicaci maki, dimusuhi sama kaumnya sendiri. Alhamdulillah min zalik. Jadi kakaknya ini ya masih hubur dunianya kuat gitu ya, nggak lebih baik nyaman di dunia, urusan akhirat belakangan nanti deh. Lebih baik dibakar di neraka juga nggak apa-apa. Alhamdulillah waliyadzubillah min zalik. Mindset-nya, cara berpikirnya salah kan. Tapi akhirnya marah, nggak bisa begitu bang, jangan bang, karena kalau api neraka itu abadi, kalau caci maki kan cuman
sirna, nanti habis, hilang. Tapi neraka itu abadi. Tetap aja kakaknya kekeh. Kagak dah, biarin, gua gak mau masuk Islam. Udah, akhirnya pulang nih kakaknya. Kakaknya pulang jadi masuk Islam. Kembali ke kaumnya. Sementara dia duduk. Adiknya nih, si pemuda ini. Pemuda duduk, dilihat Imam Malik bin Dinar ya, selesai ta'lim, majelis gitu selesai, lalu dia samperin, lalu dia ngomong perihal dia mau masuk Islam, tadinya dia majusi, bla 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 bla. Lalu sama Imam Malik bin Dinar dia jelaskan tentang Islam, akhirnya orang itu masuk Islam, si pemuda tadi. Si pemuda tadi masuk Islam di tangannya Imam Malik bin Dinar di Basrah. Lalu orang yang hadir semuanya meneteskan air mata. Enggak. Lalu akhirnya si pemuda tadi kan mau pamit. Jadi dia datang sama anak bininya, anak istrinya juga masuk Islam semua, udah masuk Islam. Lalu dia mau pamit, mau izin. Lalu kata Sayyidina Malik bin Dinar, nanti dulu, tunggulah, duduklah dulu sebentar. Saya ini ya berilah saya waktu untuk menyiapkan, minta kepada saudara-saudara, maksudnya saudara-saudara sama Muslim nih, ya sesuatu untuk bekal buat dirimu. Dia bilang apa? Kata dia apa? Dia tidak mau, saya tidak menjual agama demi dunia. Masya Allah. Padahal kan dia mu'alaf. Kalau mu'alaf kan memang harus dibantu kan. Itu akhlaknya Imam Malik bin Dinar. Ini mu'alaf. Ini saudara kita, harus kita bantu dulu. Takutnya kan nanti dia dimusuhin sama kaumnya. Susah cari kerjaan, susah hidupnya. Kita bantu dulu, kasih bekal. Tapi si pemuda itu yang baru masuk Islam ini, ya dia tidak mau. Ya enggak. Dia bilang apa? La uridu an aybi ad-dina bid-dunya. Saya tidak saya tidak menghendaki untuk menjual agama demi dunia dengan dunia. Ya sudahlah kalau begitu. Akhirnya pergi dia. Dia pergi, dia jalan sama anak dan istrinya. Berjalan, mau balik kemana nih? Balik ke kampung, pasti dimusuhin, dicaci maki, diusir, ya enggak, dizolimi. Waduh gimana? Akhirnya di tengah perjalanan dia ngelihat ada reruntuhan rumah, reruntuhan bangunan, tapi ada satu tempat yang masih layak dihuni. Akhirnya dia masuk situ, dia ajak anak istrinya. Ngineplah di situ. Nginep di situ semalaman. Besok paginya, bininya istrinya ngomong, "Bang, pergilah ke pasar. Kita ini carilah kerja, nanti upahnya kau belikan makanan. Kita kan perlu makan." "Oh iya, baik, Yang." Gitu. "Baik, Yang, nanti saya pergi." Pagi dia pergi ke pasar. Pagi pergi pasar semangat nih. Wah, mau cari kerja. Nggak taunya apa. Setiap dia minta kerja di pasar, nggak diterima. Jadi tidak ada satu orang pun yang mau memperkerjakannya. Nggak dapat kerjaan. Nganggur. Nggak. Bingung dia gimana. Akhirnya dia lihat. Ya sementara kan anak bini kan butuh makan. Lapar nih anak istrinya. Dia lihat ada satu masjid, ya nggak jauh dari pasar tuh. Ada satu masjid yang sudah tidak operasional. Sudah nggak dipakai lagi. Sudah ditinggalin. Mungkin karena ada masjid yang baru, mungkin sudah nggak layak dipakai lagi itu masjid. Dia masuk ke situ. Dia masuk ke dalam masjid itu, ya. Lalu dia masuk ke masjid itu dan dia berkata dengan dirinya untuk bekerja dengan Allah. Lebih baik saya kerja kepada Allah aja dah, kepada Tuhan aja. Masuk dia masjid, dia ibadah di dalam masjid tadi. Masjid yang sudah tidak operasional ini kan, masjid kosong lah bahasa kita kan. Sampai malam udah bingung, dia mau pulang kan. Ini nggak dapat apa-apa nih, gimana? Ya sudahlah, pulang aja, pulang sampai rumah ditanya sama bininya, "Bang, Kang, ya nggak, gimana nih? Bawa apa?" "Waduh, saya tadi sudah kerja. Saya kerja sama raja," kata dia. "Saya kerja sama raja, tapi saya belum diupah. Saya berharap besok raja itu akan membayarkan upah kepada saya." "Oh ya sudahlah." Istrinya istri yang soleha nih ya, nggak nyap-nyap, ya nggak ngomel, ya nggak jadi radio rusak, kagak, diem aja, terima nasib. Ya sudahlah Bang, mudah-mudahan besok upah Abang dibayar tuh sama raja kan, begitu. Setelah tidur tiga ini ya, suami, istri, anak dalam keadaan lapar, semalaman dalam keadaan lapar. Besok pagi bininya ngomong lagi, "Bang, ya Bang, pergilah Bang ke pasar, cari kerja, dan siapa tahu tuh raja tuh bayar kan ini upah Abang." "Oh iya, siap Yang, Adinda tersayangku, doain ya Abang ya." Gitu. Pergilah dia pergi lagi ke pasar, nyari kerja lagi, tidak ada juga orang mau menerima dia. Tidak ada, mau ngangkat apa aja nggak usah, kata orang sudah ada ya. Jadi walhasil dia tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi bingung dia gimana nih. Akhirnya dia lihat masjid itu, dia masuk lagi ke masjid. Adalah saya kerja sama Allah aja sudah. Kerja dia sama Allah Subhanahu wa taala, artinya dia ibadah, dia sholat segala macam sampai malam pulang. Kejadiannya sama. Hari yang kedua, malam pulang, bininya ngarep kan, anak istri butuh makan nih, ngarep, "Mana Bang hasilnya?" Dia bilang apa? "Dek," kata dia, "Yang itu raja masih belum bayarkan upah.
Saya untuk hari ini dan sama kemarin kerja saya tadi kemarin sama hari ini belum dibayar. Saya berharap besok kan hari Jumat nih. Saya berharap besok nih Raja akan membayar upah saya kepada saya. Oh ya, mudah-mudahan aja lah bang. Ya sudah, terima nasib lagi dah. Terima nasib 2 malam nggak tidur dalam keadaan lapar. Coba kalau sekarang, waduh, ya nggak ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang, abangku tendang. Naudzubillah min dalik. Ini tapi istrinya istri yang soleha. Dia terima nasib. Ya sudahlah bang, abang kan sudah ikhtiar. Tapi bagaimana ya, nasib kita seperti ini, kita terima aja, ridho. Ya ridho. Sudah tidur. Besok pagi sudah begitu juga, sama kejadiannya. Katanya, bang udah berangkatlah bang ke pasar bang, carilah kerja bang, mudah-mudahan hari ini abang dapat nih hari Jumat nih. Iya deh, iya sayang. Akhirnya pergilah dia pergi sama pun, pergi ke pasar nggak dapat kerjaan, nggak ada orang yang mau ngerjakan dia. Ya, akhirnya walhasil dia ke masjid tadi. Di masjid tadi dia munajat akhirnya kepada Allah SWT. Ya Allah, kau telah memuliakan aku dengan beragama Islam dan lain sebagainya. Munajatnya indah banget sebenarnya ya. Akhirnya dia ngomong di dalam munajatnya itu, dia berkata, ya Allah, aku nih khawatir kepada anak dan istriku. Mereka itu kan baru, ya Allah. Mereka itu kan baru masuk Islam. Aku khawatir dengan kondisi keislaman mereka. Nanti berubah hati mereka, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, ya karuniahilah aku nih rezeki, ya Allah, dari arah yang tidak aku duga. Dengan kemuliaan hari Jumat ini. Dia munajat dengan kemuliaan hari Jumat ini, hari mulia ini, ya Allah. Sudah. Walhasil selesai, sudah mau menjelang tengah hari, si pemuda ini tadi dia keluar dari masjid yang tidak operasional, masjid kosong ini, dia menuju ke jalan, dia ke masjid yang memang dipakai untuk sholat Jumat. Nah akhirnya dia keluar mau sholat Jumat. Hari Jumat tuh istri anak di rumah dalam kondisi kelaparan, nggak taunya ada kejadian di rumah. Tiba-tiba ada orang mengetuk rumahnya, ya enggak? Assalamualaikum. Lalu istrinya keluar melihat ternyata ada lelaki tampan membawa nampan berisikan ditutupi dengan sapu tangan yang terbuat dari emas. Nampannya dari emas, sapu tangan yang menyelimuti menutupinya juga dari emas. Ini ya ini adalah upah buat suamimu. Masya Allah. Kan bingung si istri. Ya enggak. Makanya di sini dijelaskan ya, fagolalaha ya, khuzi had tabak wa quli li zaujika hadhihi ujratu amalika fi yawmaini fazid anta fil amali ya naziduka. Ya enggak. Nahnu fil ujrah khassa fi hadzal yaum, yakni yaumul jum'ah. Subhanallah, masya Allah. Jadi si laki-laki yang ngetok rumahnya ini, yang ditemui sama bininya yang bawa nampan, ya, ambil nampan ini, wadah ini, ya, dan katakan kepada suamimu, sampaikan kepada suamimu, ya, ini upah kerjamu selama 2 hari, maka tambahilah olehmu dalam bekerja. Niscaya kami pun beri tambahan kepadamu. Nahnu fil ujrah khassa fi hadzal yaum, yakni yaumul jum'ah, yakni yaumul jum'ah. Kami memberi upah secara khusus di hari ini, yaitu hari Jumat. Subhanallah. Ya enggak. Karena sesungguhnya dilanjutkan dia. Karena sesungguhnya fa inal amal al-qalil fi hadzal yawm 'inda al-malik al-jabbar katsir. Karena sesungguhnya amal yang sedikit ya di hari ini di sisi Sang Maharaja yang Maha Perkasa, ya, yang Maha Pemaksa adalah banyak. Khusus hari Jumat tuh. Ya enggak. Nanti ambil sama bininya. Pas dilihat isinya, uang 1000 dinar. Nampan emas berselimut dengan sapu tangan emas tadi, dilihat isinya adalah uang 1000 dinar. Kaget dia. Dia ambil 1 dinar. Dia pergi ke pasar. Dia bawa ke tempat penukaran uang. Karena dia penasaran, ini bener nggak nih? Uang bukan nih? Emas bukan? Jangan-jangan ya emas-emasan ya nggak? Akhirnya dibawa dia ke tempat penukaran uang. Dilihat sama orang yang di penukaran uang itu. Dilihat ukirannya. Dilihat ini. Dia tahu nih orang. Wah ini bukan uang ini. Ya, ini bukan uang dunia ini uang hadiah akhirat ini, kata dia. Yang merupakan uang hadiah akhirat. Jadi ditimbang sama dia, bahkan ditimbang. Makanya di sini disebutkan fawazana dinaro fazada 'anil mithqali idza mithqalaini. Ditimbang dengan 1 miskol dulu. 1 miskol itu kurang lebih beratnya kurang lebih 4,5 gram. Enggak bisa. Masih beratan uang itu tadi, 1 dinar. Ditambah lagi 2 miskol, jadi 9 gram ternyata. 9 gram emas 1 dinarnya. Dilihat sama dia.
Wah, akhirnya dia mengerti lah. Ya, fanadhara ila nakathihi fa'arafa annahu min hadayal akhirah. Dilihat, memperhatikan dinar itu, mengerti, akhirnya dia dilihat ukirannya, dilihat, oh ini ternyata uang merupakan hadiah akhirat. Akhirnya nanya nih si orang tadi, tukang tempat penukaran uang, bu, ibu dapat dari mana nih uang? Diceritakanlah sama ibunya tadi, sama istri si pemuda tadi, ceritakan keadaan dia tadi majusi segala macam, akhirnya masuk Islam, lalu taubat, akhirnya ada orang datang, begitulah, ngawak nampan isinya uang, begitu. Akhirnya orang itu tadi, si tempat orang penukaran uang tadi, masuk Islam juga. Masuk Islam, lalu dia kasih 1000 dinar. Dia kasih 1000 dinar, 1000 dirham. Orang itu ngasih kepada istri pemuda, ya, pemuda tersebut 1000 dirham. Bu, belanjakanlah uang ini. Kalau habis, kasih tahu saya, ya, saya akan kasih lagi. Masya Allah. Balik ibunya, si istri ini pulang, bukan main dia belanja di pasar, belum macam-macam. Wah, beli makanan, beli karpet, beli dan lain sebagainya. Duit banyak, ya enggak? Udah. Lalu bagaimana dengan si suami? Si suami salat Jumat, selesai salat Jumat, pulang. Ya, selesai salat Jumat, pulang dari masjid. Dari masjid nih, bingung dia, gimana nih kata dia. Akhirnya dia lihat tuh masjid tadi, masjid tempat dia kosong, dia mau najat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pulang. Dia pulang ke rumahnya, dalam perjalanan pulang, dia lihat, ya, di dalam perjalanan pulang itu dia lihat tangan hampa kan? Tangan hampa ini gimana nih? Gak bawa apa-apa. Akhirnya dia ambil sapu tangan dia isi tanah. Dibungkus sama dia, dibuat buntalan gitu. Ya, setidaknya ada yang dibawa lah, nggak tangan kosong. Kalau bini gue nanya, istri saya nanya, ini apa nih bang? Tepung. Padahal isinya tanah. Tepung gitu. Pulang dia. Begitu pulang, begitu sampai di rumah dia lihat kaget. Wih, kok ada karpet kata dia. Dan bau aroma makanan. Waduh. Akhirnya kata si istrinya kan, abang pulang gitu kan. Suaminya kan kaget, ini dari mana? Dan akhirnya dia mikir kan, dia bawa bungkusan isinya tanah, ditaruh ada di pojokan, diumpetin lah, ditaruh di pojokan dekat pintu. Masuk. Akhirnya suami bertanya, si pemuda itu, dari mana nih? Ini bang, tadi ada orang datang, bawa nampan dari emas, selimutnya sapu tangan berlapis emas, isinya ternyata uang emas 1000 dinar. Dia ceritakan lah mengenai pesannya itu. Pesan si orang laki-laki yang bawa nampan itu, ini upah. Upah dari Tuhan. Bukan upah, pesannya itu kan luar biasa. Yang kami khusus ya memberikan upah itu khusus hari ini, hari Jumat. Dia ingat ini dari Allah karena dia mau najat dia, ya, dengan kemuliaan hari Jumat, ya Allah, gitu. Dengan kemuliaan hari Jumat, ya Allah, berilah aku rezeki, karunialah aku rezeki dari arah yang tidak aku duga. Ini datang tuh, Allah kirim malaikat ke rumahnya, menemui istrinya, nganterkan itu upah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah akhirat kalau tukang penukaran uang tadi kan. Akhirnya Pak, sujudlah dia. Ya. Sujud dia. Dia sujud dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur, dan dia menyembah Allah sampai wafat. Itu ceritanya. Dan istri pun bertanya, "Bang, itu apa tuh, Bang?" Di pojokan. Ternyata si bini ngelihat. Si istri ini ngelihat pojokan yang diumpetin sama dia itu bungkusan sapu tangan yang diumpetin isinya tanah, diumpet, kelihatan sama istrinya. "Bang, itu apa Bang di pojokan tuh?" "Abang bawa aja." "Iya." "Apa Bang? Buka aja sendiri dah," kata si suami. "Lu buka, ente buka sendiri aja deh." Pas dibuka, ternyata isinya tepung. Tepung. Tanah yang dibawa pun berubah menjadi tepung. Subhanallah. Ya, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara kemuliaan dan barokahnya yaumul Jum'ah, hari Jumat ya ikhwan ya. Makanya Al-Faqih di sini mengatakan, qala Al-Faqih rahmatullah alaih, irfa'u aydiyakum ila sama wa qulu bi hurmatil jumu'ati ighfir lana dhunubana waqshib anna kurbatana, amin ya Allah. Ya, berkata Al-Faqih rahmatullah alaih, ya, angkatlah tangan Anda, angkatlah tangan-tangan kalian ke langit, ke atas, ya, ke arah langit. Lalu ucapkanlah bihurmatil jum'ah ighfirlana, dengan kemuliaan ya Allah, dengan kehormatan hari Jumat ya Allah, berilah ampunan kepada kami dan akan dosa-dosa kami. Ya, lalu dilanjutkan waqshib anna kurbatana, dan hilangkanlah dari kami segala kesusahan kami. Makanya ya ikhwan ya, pada hari Jumat ini Al-Fakir mengajak antum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, dengan kemuliaannya hari Jumat, ya, dengan kemuliaannya hari Jumat, dan dengan barokahnya hari Jumat, dan dengan kemuliaannya baginda besar Muhammad SAW, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan segala kesusahan pada diri kita, zahiran wa batinan, ya, bijahin nabi wa bihaqqis salam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati yaumil jum'ah, amin ya rabbal alamin, ya ikhwan. Makanya bagaimana kalau kita, itu kan terjadi di zamannya Imam Malik bin Dinar, begitu juga kita, bagaimana kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaannya hari Jumat, ditambah lagi dengan kemuliaannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asallahu an yakdiya hawa ijana, ya enggak. Mudah-mudahan insyaallah, semoga Allah akan memenuhi berbagai kebutuhan kita, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Fa innallaha raufur rahim wa ilahun karim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat yang maha pengasih, ya, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan Tuhan yang pemurah, Allah Jalla wa Ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri Al-Fakir dan buat antum semua. Apabila ada kata yang salah, ya, dalam pengucapan dan dalam pengertian dan penjelasan, pada Allah Al-Fakir mohon ampun, dan pada antum semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.